Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Aditya dengan NIM 21000101111. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan resume dari tugas pengantar manajemen, yaitu dari tugas 2. Di sini ada bab 1, mengelola dan melakukan. Next, apa yang manajer lakukan? Manajer selalu bertindak. Hampir setiap tentang manajer dalam tindakan telah menemukan bahwa mereka sering berlari dari tugas ke tugas, mengubah fokus perhatian mereka untuk menghadapi masalah yang muncul, dan terlibat dalam volume besar tugas durasi pendek. Miss Beck mengamati CEO di tempat kerja untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka. Dia menemukan misalnya bahwa mereka rata-rata melakukan 36 kontak tertulis dan 16 kontak verbal per hari. Hampir setiap kontak berhubungan dengan masalah yang berbeda atau berbeda. Sebagian besar kegiatan ini berlangsung singkat, kurang dari 9 menit. Peran yang dimainkan manajer. Yang pertama ada peran antar pribadi. Manajer saya haruskan untuk berinteraksi dengan sejumlah besar orang selama 1 minggu kerja. Mereka menyelenggarakan resepsi, mengajak klien dan pelanggan makan malam, bertemu dengan prospek usaha dan mitra, melakukan wawancara perekrutan dan kinerja, dan membentuk aliansi, persahabatan, dan hubungan pribadi yang banyak orang lain. Yang kedua ada peran informasi. Manajer dituntut untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis, menyimpan, dan menyebarkan berbagai jenis informasi. Dalam melakukannya, mereka menjadi pusat sumber informasi, sering menyimpan sejumlah besar informasi di kepala mereka sendiri. Bergerak cepat dari peran mengumpul di peran penyebar dalam hitungan menit. Yang ketiga ada peran keputusan. Pada akhirnya manajer dibebani tanggung jawab untuk membuat keputusan atas nama organisasi dan pemangku kepentingan yang berkepentingan di dalam. Keputusan tersebut sering dibuat dalam keadaan ambiguitas tinggi dan dengan informasi yang tidak memadai. Tidak ada karakteristik utama pekerjaan manajer. Kita dapat membedakan 3 jenis keterampilan manajerial. Yang pertama ada keterampilan teknis. Manajer harus memiliki kemampuan untuk menggunakan alat, prosedur, dan teknik bidang khusus mereka. Sedangkan akuntan harus memiliki keahlian dan prinsip akuntansi. Sedangkan seorang manajer produksi harus mengetahui manajemen operasi. Yang kedua ada keterampilan hubungan manusia. Keterampilan hubungan manusia melibatkan kemampuan untuk bekerja dengan orang-orang dan memahami motivasi karyawan dan proses kelompok. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Keterampilan ini mewakili kemampuan manajer untuk mengatur dan menganalisis bagaimana untuk meningkatkan kinerja organisasi. Mereka termasuk kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan dan untuk memahami bagaimana sebagai bagian cocok bersama untuk bekerja sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Yang bab 2, pengambilan keputusan manajerial. Gambaran untuk pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan adalah tindakan suatu proses berpikir melalui kemungkinan pilihan dan memilih satu. Penting untuk diketahui bahwa para manajer terus membuat keputusan dan bahwa kualitas pengambil keputusan mereka berdampak terkadang cukup signifikan pada efektivitas organisasi dan pemangku kepentingan. Kedua, bagaimana otak memproses informasi untuk membuat keputusan, sistem reaktif dan reaktif. Mengambil keputusan reaktif, kita cenderung berasumsi bahwa logis rute analisis mengarah pada keputusan yang unggul. Tetapi apakah ini akurat tergantung pada situasinya. Rute yang cepat dan intuitif dapat menyelamatkan nyawa. Ketika tiba-tiba merasakan ketakutan yang intens, respon melawan atau lari muncul yang mengarah pada tindakan segera tanpa secara melodis, menimbang semua opsi untuk mungkin dan konsekuensinya. Pengambilan keputusan reflektif. Namun rute tidak selalu merupakan jalur pengambilan keputusan terbaik. Kita berada dihadapkan pada situasi baru dan kompleks. Lebih baik memproses informasi yang tersedia secara logis, analitis, dan melodis. Yang ketiga ada keputusan terprogram dan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah mereka yang diulangi dari waktu ke waktu dan secara seperangkat aturan yang ada dapat dikembangkan untuk memandu proses. Keputusan ini mungkin sederhana atau bisa jadi cukup rumit. Tapi kriteria yang digunakan untuk membuat keputusan semua diketahui atau setidaknya dapat diperkirakan dengan singkat akurasi yang wajar.
Sebaliknya, keputusan tidak terprogram adalah keputusan baru dan tidak terstruktur, yang umumnya didasarkan pada kriteria yang tidak didefinisikan dengan baik. Dengan keputusan yang tidak terprogram, informasi lebih mungkin menjadi ambigu dan tidak lengkap, dan pembuat keputusan mungkin perlu melakukan penelitian bijaksana dan pemikiran kreatif untuk mencapai situasi yang baik. Yang keempat, ada hambatan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Yang pertama, ada rasionalitas terbatas. Meskipun kita mungkin suka berpikir bahwa kita dapat membuat keputusan yang sepenuhnya rasional, hal ini sering kali tidak realistis, mengingat masalah kompleks yang dihadapi oleh para manajer. Kendala waktu. Manajer sering menghadapi kendala waktu yang dapat membuat pengambilan keputusan yang efektif menjadi tantangan ketika hanya ada sedikit yang tersedia untuk mengumpulkan informasi dan untuk memprosesnya secara rasional. Kemungkinan besar kita dapat membuat keputusan tidak terprogram dengan baik. Ketidakpastian. Selain itu, manajer sering membuat keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Mereka tidak dapat mengetahui hasil dari setiap alternatif sampai mereka benar-benar memilih alternatif itu. Konflik. Akhirnya pengambilan keputusan yang efektif bisa jadi sulit karena konflik kebanyakan individu tidak menyukai konflik dan akan menghindari kemungkinan. Namun keputusan tidak mungkin yang akan melibatkan beberapa konflik. Yang kelima, ada meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Manajer cenderung mengambil lebih baik dalam pengambilan keputusan dalam waktu dan pengalaman, yang membantu mereka membangun keahlian, heuristik, dan satisficing. Juga bisa menjadi teknik yang berguna untuk membuat keputusan terprogram dengan cepat. 2.6 Pengambilan keputusan kelompok. Kelompok dapat membuat keputusan yang lebih baik daripada individu karena anggota kelompok dapat menyumbangkan lebih banyak pengetahuan dan keragaman perspektif. Grup akan cenderung menghasilkan lebih banyak opsi juga, dan juga menghasilkan solusi yang lebih baik. Bab 3, sejarah manajemen. 3.1 Asal mula manajemen. Kita dapat melacak konsep manajemen dari perkembangannya di bawah bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria memberikan konsep penulisan dan pencatatan yang memungkinkan ekonomi perkotaan berkembang, yang ada gilirannya mengarah pada pendirian usaha kecil. Yang kedua, ada Renaissance Italia. Perang salib dan sebagai pengembara membawa pengetahuan baru, baik dari masyarakat Muslim maupun Cina. Selain itu, ada penemuan kembali perdagangan di seluruh Eropa. Faktor-faktor ini menyebabkan berdirinya Renaissance yang berlangsung awalnya di Italia. Yang ketiga, ada revolusi industri. Renaissance dan cita-citanya datang ke Inggris. Kekuatan terpencil pada saat itu pada masa pemerintahan Tudor, dari tahun 1418 sampai 1603. Selama waktu inilah kepengolahan datang ke dalam bahasa Inggris dari Italia melalui terjemahan oleh John Florio, seorang anggota pengadilan Ratu Elizabeth dari Inggris, Italia. Yang keempat, ada manajemen buatan Taylor. Taylor adalah orang yang menambahkan metode ilmiah ke dalam manajemen. Dia mengembangkan 4 prinsip manajemen ilmiah dan gagasan studi waktu. Henry Gann mengembangkan bagian terkenalnya, yang memungkinkan para manajer melacak apa yang telah dilakukan versus yang seharusnya dilakukan. Yang kelima, ada manajemen administrasi dan birokrasi. Henry Payol dan Max Weber membuat kontribusi penting untuk mengembangkan pemikiran manajemen. Payol berfokus pada manajer puncak dan Weber berfokus pada manajer penengah. Teori administrasi Payol adalah pernyataan umum pertama tentang teori manajemen. Yang keenam, ada gerakan hubungan manusia. Gerakan hubungan manusia adalah respons alami terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan manajemen ilmiah dan pandangan pekerja yang kurang disosialisasikan, yang mengabaikan aspek sosial pekerjaan. Karakteristik kunci pemersatu Taylor, Weber, dan Payol adalah gagasan efisiensi yang dihasilkan baik melalui perbaikan operasional, hukum, atau administratif. Yang terakhir, ada kontingensi dan manajemen sistem. Manajemen sistem mengembangkan konsep bahwa manajemen adalah sistem terbuka di mana organisasi berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan sumber daya. Karena organisasi memerlukan sumber daya dari lingkungan, ini membatasi apa yang dapat dilakukan manajemen. Sekian dari presentasi hari ini dari saya. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.